sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau Engkau Allah yang hebat dalam kehidupan kami. Amin. Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Karena itu Tuhan Yesus kami datang puji. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang berkata-kata dalam hamba ini Tuhan, menyampaikan setiap isi hati-Mu Tuhan, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan buat ibadah kami ini. Segala roh setan yang ingin mengganggu ibadah kami ini Tuhan, kami tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Segala Tuhan hadirat yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memuji Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita salam hidup. Kita itu hidup karena Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Ini lebih besar suara aku saudara kita ya. Ini lebih dari yang dulu. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Bersorak bagi Tuhan. Amin. Amin. Kita akan pujian kita yang berkata, bangkit serukan nama Yesus.
segalanya. Amin. Amin. Kita ganti pujian kita yang berkata, saudara dengarlah sangka. Kita akan membuka ruang kesaksian dari jemaat yang ingin menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Dan khususnya buat keluarga di tempat ini, yakin pujian nanti kami persilakan. Kita angkat pujian kita yang berkata, bersaksi sampai Tuhan datang. Bersaksi sampai Tuhan datang. Bersaksi sampai Tuhan datang. Bersaksi, bersaksi, bersaksi haleluya. Bersaksi sampai Tuhan datang. Bersaksi sampai Tuhan datang. Bersaksi sampai Tuhan datang. Bersaksi, bersaksi, bersaksi haleluya. Bersaksi sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan, kedatangan hamba-Mu di rumah ini. Kami sangat bersyukur Tuhan, kebaikan-Mu pada saat di sini saya menyaksikan berdiri di hadapan jemaat berdiri di hamba Tuhan, menyaksikan Tuhan luar biasa dalam bisa menghadapi. Kasih Tuhan kesempatan melihat keadaan buat hamba. Terima kasih hari ini memang mendapuri firman di tempat ini bukan karena kegembiraan terhadap kamu aman itu juga bilang itu juga jemaat yang mengasihkan ini dalam semua itu biarlah Tuhan kuatkan aku menghadapi masalah terlebih di dalam penyakit ini. Kadang-kadang bukan enggak tahu aku di sana sini tapi enggak ada yang bawa aku aman, bukannya agak beralasan, tapi itulah buat saya mohon sama hamba Tuhan supaya dibawa amang aku di dalam dua amang. Magati mak sige na araw mo ngayon na ketemu panako so kalau hidup na buhay mo sa siyoni bagas ang burino sang giyak nga magkarejo sa ni Tuhan
Mubi harorong naon say tabetuhan nga ipason. Dengan bagian diberi rumah kamang kami na ngulin was senari pas aku Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita telah mendengarkan kesaksian dari teman-teman tempat ini. Apapun setiap pergumulan, apapun kebutuhan di tempat ini, biarlah Tuhan menjawab sesuai dengan firman Tuhan, khususnya bagi kesehatan. Tuhanmu tak terselahi oleh setiap hari kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Mudah Tuhan penyertaan tentang kasih karunia-Mu Tuhan, terlebih tentang firman-Mu Bapa. Lawat terus hidup kami Tuhan, dan berkati Opung Prisma di tempat ini, berkati masa tuanya, bahkan berkati kami semua yang hadir dalam ibadah ini Tuhan, dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu tanpa ada suara apapun kecuali mulut bibir hamba ini Tuhan. Dan kami mau duduk dengan tenang, berfirmanlah Engkau bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk Opung Prisma Boru. Sehat selalu dan diberkati Tuhan. Baik, saudara, kita langsung buka Alkitab kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 11. Saya minta tolong kita kerjasamanya untuk kita duduk dengan tenang saudara ya. Seperti doa saya tadi, hanya suara saya ya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 4, 5 dan 6. Mari kita sama-sama membaca Ibrani 11 ayat 4, 5 dan 6 ini. 1, 2, 3. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara Sudah ia mati. terus. Karena iman Henok berangkat supaya ia tidak mengalami kematian,
dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya kepada Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, puji Tuhan. Baik, pembahasan kita malam ini, jemaat yang diberkati Tuhan, tentang orang percaya yang berkenan kepada Allah. Ya, orang percaya yang berkenan kepada Allah. Saudaraku, Tuhan memanggil hidup kita bukan hanya untuk bertujuan menjadi orang percaya. Artinya, panggilan Tuhan kepada kita tidak sebatas hidup percaya. Tetapi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya, panggilan Tuhan itu, saudaraku, juga ya ingin membawa hidup kita, saudaraku, lebih dari hidup percaya. Artinya, saudaraku, ya, Tuhan ingin membawa kita, saudaraku, untuk hidup di dalam yang namanya hidup berkenan. Dan Tuhan mau, saudaraku, kita memiliki, menunjukkan yang namanya hidup berkenan itu, saudaraku. Hidup berkenan. Kenapa, saudaraku yang diberkati Tuhan? Hidup orang percaya itu, saudaraku, ya, harus menunjukkan yang namanya hidup berkenan itu, saudaraku. Yang pertama, saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, yang pertama, kenapa kita harus hidup, ya, sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Karena Dia dikenal, disebut sebagai Allah yang kudus. Haleluya. Sebagai Allah yang kudus. Ya, sebagai Allah yang kudus. Yang kedua, saudaraku yang diberkati Tuhan, mengapa, ya, hidup orang percaya harus menunjukkan yang namanya hidup berkenan itu, saudaraku. Yang kedua, saudaraku yang diberkati Tuhan, karena saudaraku yang diberkati Tuhan, kita ini disebut sebagai suratan Kristus. Suratan Kristus seperti yang ditulis oleh Paulus dalam kitab Korintus. Artinya, saudaraku, kita adalah suratan Kristus, ya, yang selalu hidup kita ini, saudaraku, dilihat, dipandang, diperhatikan oleh banyak orang. Otomatis, saudaraku, karena hidup kita ini disebut sebagai suratan Kristus, maka, saudaraku, kehidupan kita, saudaraku, harus terlihat berbeda dengan orang di luar sana. Haleluya. Kalau ada orang Kristen di luar sana, dia merokok, dia menjudi, dia mabuk-mabukan, kita jangan seperti itu, saudaraku. Jangan. Jangan, Bapak Ibu. Kalau ada orang Kristen di sana, saudaraku, yang hidup dalam penyembahan berhala, yang hidup dalam, ya, mardatu, kita jangan seperti itu, saudaraku. Jangan, Bapak Ibu, jemaat yang berkati Tuhan. Kenapa, saudaraku? Karena jelas kitab Wahyu pasal 21, saudaraku, itu bicara tentang konsekuensi hidup. Konsekuensi hidup orang berdosa, orang yang melanggar firman Tuhan. Orang yang melanggar firman Tuhan, kata kitab, saudaraku, dilemparkan hidupnya dalam perapian yang menyala-nyala. Artinya akan masuk dalam neraka. Maaf, saudaraku, saya bukan mau menakut-nakuti, tapi saya bicara tentang firman Tuhan. Kalau saudara percaya, kalau saudara aminkan, saudara akan melihat, ya, akan melihat, saudaraku, hidup bahagia itu akan menjadi bagian kita. Tapi kalau saudara menentang, memberontak, memprotes,
saudara akan terima resikonya dari Tuhan. Saudara akan tanggung apa yang saudara akan terima dari Tuhan. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ayat 4, 5, dan 6 ini saudaraku menjelaskan tentang hidup berkenan. Saudaraku, kata berkenan dalam bahasa Yunani, saudaraku dengar. Kata berkenan dalam bahasa Yunani, dia menggunakan kata eu arestos. Eu arestos. Apa arti dari kata eu arestos, saudaraku? Yang pertama, Bapak Ibu, yang pertama, berkenan atau hidup berkenan itu, saudaraku, menurut bahasa Yunani-nya, saudaraku, itu menjelaskan tentang hidup menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku, berkenan itu menjelaskan tentang hidup menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang berkata Tuhan, ya, kalau engkau gagal menyenangkan hidup manusia, ya, tetapi engkau berhasil menyenangkan hati Tuhan, saudaraku, itu lebih terpuji, Bapak Ibu. Itu lebih terpuji. Itu lebih bernilai. Lebih bernilai, saudaraku. Saudaraku dengar baik-baik, ya. Kata menyenangkan hatiku dalam poin pertama, saudaraku. Udah fokus saja, fokus. Itu dihubungkan, ya, dihubungkan soal iman, saudaraku. Dihubungkan soal iman. Ibrani 11 ini, Bapak Ibu, menjelaskan tentang iman. Dan Ibrani 11 ini juga, saudaraku, menjelaskan juga definisinya. Definisi kata iman. Bahkan Ibrani 11 ini juga, Bapak Ibu, mencatat para tokoh-tokoh iman. Kenapa, Bapak Ibu jemaat berkati Tuhan? Nama-nama mereka, saudaraku, terdaftar dalam Ibrani 11 sebagai tokoh-tokoh iman ini, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saudaraku, hidup mereka ini terlihat, ya, terlihat hidup yang berkenan, menunjukkan hidup yang berkenan, ya, menunjukkan hidup yang berkenan. Saudaraku, tokoh-tokoh iman itu, Bapak Ibu, ya, dimulai dari kehidupan Abel. Dari kehidupan Abel sampai, ya, sampai pada kehidupan para nabi-nabi, saudaraku. Para nabi-nabi, ya, para nabi-nabi. Dan karena Bapak Ibu jemaat berkati Tuhan, ya, hidup mereka itu, saudaraku, ya, hidup yang berhasil menyenangkan hati Tuhan, ya, sehingga saudaraku dengar baik-baik, ya, ya, Tuhan menunjukkan kehadirannya dalam iman mereka. Haleluya. Haleluya. Saudara tahu artinya tentang Tuhan menunjukkan kehadiran dalam iman mereka, melalui iman mereka? Artinya, saudaraku, ya, Tuhan menunjukkan kehadiran mereka, ya, dalam iman mereka, saudaraku. Kehadiran Tuhan bagi mereka, ya, Tuhan berikan upah kepada mereka. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku, ya, kalau kita sudah, ya, memiliki iman itu, dan tetaplah saudaraku kita ada di dalam iman itu, dan iman yang dimaksud firman Tuhan adalah iman yang tertuju kepada Kristus. Iman yang tertuju kepada Kristus, saudaraku, ketika dia sakit, ketika dia dalam masalah, dia bukan cari manusia, saudaraku. Dia bukan pergi kepada dukun, tapi dia datang kepada Yesus. Haleluya. Haleluya. Bukan, Bapak Ibu. Zaman sekarang, saudaraku, saudara harus menjadi anak Tuhan lebih cerdas, lebih bijak. Banyak orang, Bapak Ibu, zaman sekarang ini, ya, mentamengkan Alkitab, mentamengkan nama Yesus. Padahal sebenarnya, Bapak Ibu, ya, sebenarnya di dalamnya, saudaraku,
Ya, tidak terdapat yang namanya kekudusan Tuhan. Hati-hati saudaraku. Hati-hati. Ya. Hati-hati Bapak Ibu. Saudaraku, dari mana kita pelajari saudaraku, gelap dan terang itu bisa bersatu? Dan dari mana kita temukan ayatnya Bapak Ibu? Yesus ketika menyembuhkan, Yesus ketika mengusir roh jahat menggunakan kuasa kegelapan juga. Enggak ada. Justru saudaraku, yang namanya kuasa kegelapan, yang namanya roh jahat, itu ditolak oleh Yesus saudaraku. Itu ditolak. Ditolak. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, hidup berkenan itu Bapak Ibu, bicara tentang menyenangkan hati Tuhan. Tunjukkan hidup kita ini saudaraku, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, lewat iman kita, lewat ibadah kita, lewat menyikapi persoalan kita, masalah kita, sakit penyakit kita, lewat bagaimana saudaraku, ya, kita menghadapi tantangan itu. Menghadapi tantangan itu, saudara. Ya. Saudaraku, kita harus berhasil menunjukkan iman seperti iman Henok, seperti iman Habel, saudaraku. Seperti iman Habel. Ada apa dengan iman Habel, saudaraku? Iman Habel itu Bapak Ibu menunjukkan keberhasilan Habel, ya, keberhasilan Habel meluluhkan hati Tuhan lewat korban persembahannya. Haleluya. Haleluya. Karena Habel berhasil meluluhkan hati Tuhan Bapak Ibu lewat korban persembahannya, saudaraku. Persembahan Habel itu berkenan. Bahkan Habel, saudaraku, hidupnya disebut orang yang diberkati Tuhan. Henok juga gitu Bapak Ibu. Karena berhasil Henok Bapak Ibu menunjukkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Satu-satunya Bapak Ibu, ya, dalam kitab Kejadian, manusia yang hidupnya terangkat ke surga, Henok. Haleluya. Haleluya. Dan dia ketika diangkat ke surga, dia enggak turun lagi Bapak Ibu. Artinya, kalau sudah naik ke surga Bapak Ibu, ya, kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu harus paham konteks tentang hidup berkenan. Definisinya harus paham. Harus paham. Harus jelas, saudaraku. Harus jelas. Ya. Jadi yang pertama itu, saudaraku, kata berkenan, ya, dalam bahasa Yunani, saudaraku, mengartikan tentang hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Engkau dan sesi rumahmu usahakan sebagai orang yang berhasil menyenangkan hati Tuhan. Setiap minggunya Bapak Ibu, engkau dan sesi rumahmu Bapak Ibu datang dalam rumah Tuhan, hidup di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau dan sesi rumahmu Bapak Ibu, orang yang takut Tuhan, orang yang mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Makanya saudaraku, ada lagu bilang, menyenangkanmu sekali. Jadi poin pertama saudaraku, hidup berkenan itu bicara tentang apa? Menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang kedua saudaraku, penjelasan tentang hidup berkenan saudaraku, ya, itu bicara tentang, ya, saudaraku, itu bicara tentang hidup yang diterima, ya, hidup yang diterima, ya, diterima dengan baik, diterima dengan baik. Artinya saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, orang yang menunjukkan hidupnya, hidup yang berkenan saudaraku, ya, maka orang-orang seperti ini Bapak Ibu, ya, orang yang disebut sebagai hidupnya disukai, disenangi, karena hidupnya ini saudaraku terlihat menunjukkan karakter yang baik.
sifat yang baik, punya perkataan yang baik, maka saudaraku, dia selalu diterima. Kehadirannya selalu diterima, saudaraku. Disambut dengan baik. Disambut dengan baik, saudaraku. Disambut. Begitu juga nanti Bapak Ibu. Ya, ketika terjadi yang namanya panggilan kekekalan itu Bapak Ibu, surga juga menerima hidup kita. Haleluya. Diterima. Terbuka pintu surga itu, saudara. Jadi saudaraku dengar baik-baik. Kata berkenan dalam bahasa Yunani, saudaraku, itu menjelaskan tentang hidup diterima. Hidup diterima. Ya, hidup diterima. Kenapa saudaraku? Ya, hidupnya terlihat. Ya, hidup yang diterima saudaraku, karena dia Bapak Ibu menunjukkan yang namanya hidup kekudusan itu. Menunjukkan hidup kekudusan. Kekudusan yang dimaksud Bapak Ibu oleh firman Tuhan. Kekudusan secara standar Bapak Ibu. Ya. Bahkan saudaraku, selain dia menunjukkan hidup kekudusan, dia juga Bapak Ibu menunjukkan yang namanya hidup mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Roma 12 ayat 1 dan ayat 2 mencatat, persembahkanlah tubuh. Artinya saudaraku, ya, tubuh ini, hidup kita ini saudaraku, ya, jangan kita persembahkan Bapak Ibu kepada hal-hal berhala. Kepada hal-hal berhala, jangan saudaraku. Tapi persembahkanlah tubuh ini, hidup ini, kata firman Tuhan, kepada Kristus. Haleluya. Haleluya. Dengan melalui ibadah, saudara. Haleluya. Haleluya. Jadi poin yang kedua saudaraku, hidup berkenan itu bicara tentang dia diterima. Dia diterima, saudara. Kenapa hidupnya diterima? Karena dia terlihat orangnya baik, orangnya bagus. Maka saudaraku, orang seperti ini, ya, banyak disukai oleh orang, disenangi oleh orang, saudaraku. Disenangi oleh orang. Yang ketiga saudaraku yang diberkati Tuhan, hidup berkenan yang ketiga Bapak Ibu, itu bicara tentang keberhasilan seseorang, ya, untuk memuaskan hati Allah. Haleluya. Haleluya. Dia berhasil memuaskan hati Allah, saudara. Ya, memuaskan hati Allah. Dia memuaskan hati Allah, saudaraku, lewat menunjukkan hidup ketaatannya. Ketaatannya kepada firman Tuhan. Ketaatannya kepada Kristus, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ketaatan ini Bapak Ibu, ya, seperti yang ditunjukkan oleh Petrus bersama teman-temannya Bapak Ibu. Di mana pada saat itu saudaraku, Yesus berkata kepada Petrus dan teman-temannya, pergi, kembali kalian apa? Menebar jala. Menebar jala. Ya, menebar jala. Dalam hati memang Bapak Ibu, ya, Petrus berkata gini, baru kami pulang dari tengah laut itu, kami nggak dapat apa-apa, dia bilang. Tapi dia bilang gini Bapak Ibu, karena engkau yang menyuruh guru, karena engkau yang menyuruh Yesus, kami siap untuk bertolak ke tengah, untuk pergi. Saudaraku, ini menunjukkan hidup ketaatan mereka kepada sang guru itu. Menunjukkan ketaatan mereka kepada Yesus. Ketaatan itu Bapak Ibu bicara tentang hidup patuh. Amin. Hidup patuh, hidup dengar-dengaran, hidup setia. Itulah yang disimpulkan sebagai memuaskan hati Allah. Memuaskan hati Tuhan. Memuaskan hati Tuhan. Saudaraku, ya,
Seseorang tidak layak Bapak Ibu, ya, tidak layak hidupnya saudaraku, ya, untuk mendapatkan upah. Mendapatkan upah saudaraku, kalau dia tidak menunjukkan hidup berkenan itu. Tidak menunjukkan hidup ketaatan itu. Upah itu Bapak Ibu tidak akan hadir dalam hidupnya, dalam kekristenannya, dalam hidupnya sebagai orang percaya. Tidak, saudara. Tapi supaya hadir upah, berkat seperti yang dikatakan ayat 6 ya saudara. Mari Bapak Ibu jemaat berkati. Kita mau menunjukkan hidup yang berkenan. Karena hidup berkenan itu Bapak Ibu dihubungkan dengan kata memuaskan hati Tuhan hidupnya. Memuaskan hati Tuhan lewat ketaatan hidupnya kepada Tuhan. Lewat ketaatan hidupnya kepada firman Tuhan saudaraku. Lewat ketaatan hidupnya. Sehingga saudaraku, karena mereka mau melakukan apa yang Yesus katakan kepada mereka Bapak Ibu. Ya, ketika mereka tebarkan jala ini Bapak Ibu, lemparkan jala ini saudaraku. Saat ditarik Bapak Ibu jala itu tidak naik dengan kosong Bapak Ibu. Jala itu tidak naik dengan kosong. Tapi naik dia Bapak Ibu. Ada isi di dalamnya. Haleluya. 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 Dan isinya Bapak Ibu, ya, ada ikan dengan jumlah yang banyak. Karena mereka tidak mampu menarik Bapak Ibu, tidak mampu menarik. Saudaraku, mereka tidak hidup dalam keegoisan. Mereka panggil teman mereka, mereka panggil. Adakah Bapak Ibu jemaat berkati Tuhan? Kita mempraktekkan hidup saudaraku, hidup yang mau berbagi. Tidak hidup dalam keegoisan. Ketika kita hidup dalam kelimpahan itu, saudaraku, kita mau menunjukkan hidup berkenan yang sejati itu. Hidup berkenan yang sebenarnya itu yang bagaimana? Haleluya. Haleluya. Apa kata firman Tuhan? Kita ini Bapak Ibu disebut sebagai apa? Garam dan terang dunia. Bahkan saudaraku, kita disebut sebagai suratan Kristus. Dan kita harus jadi berkat bagi banyak orang Bapak Ibu. Agar terlihat saudaraku yang namanya hidup berkenan itu Bapak Ibu. Saudaraku, kita akan baca ulang ayat 6 ini saudaraku. Mari sama-sama kita baca ya ayat 6 ini saudaraku. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi saudaraku, ketaatan selain dihubungkan dengan hidup dengar-dengaran, ketaatan juga Bapak Ibu dihubungkan dengan yang namanya sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Sungguh-sungguhlah Bapak Ibu. Sungguh-sungguh. Untuk mencari Tuhan. Untuk mengejar perkenanan Tuhan itu. Haleluya. Untuk mencari ya perkenanan Tuhan itu Bapak Ibu. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Ya. Entah kenapa saudaraku saya harus bahas tentang hidup berkenan. Ya. Memang ini semalam topik khusus, topik utama ibu-ibu pelwak tentang hidup berkenan. Ya. Tapi biarpun Bapak Ibu jemaat berkati itu, ya, ini sebagai tambahan-tambahan, ya, menyempurnakan kata hidup berkenan ini Bapak Ibu. Ya, supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita semakin mengerti, semakin jauh pengertian kita, pengenalan kita akan Kristus, saudaraku.
Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan. Ya, biarlah hidup kita ini ya disebut sebagai orang percaya, tapi orang percaya yang menunjukkan hidup yang berkenan itu. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku, kita mau angkat pujian kepada Tuhan yang berkata, saudaraku, haleluya. Makasih Tuhan. Makasih. Haleluya. Sinar kemuliaan. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa Memenuhi sekelilingku. haleluya, haleluya. Rasakan hadirat-Mu. Amin. Kau tenggelamkan jiwa. Roh Kudus. Ku ingin tetap tinggal bersama. Sinar kemuliaan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa Haleluya, haleluya. memenuhi sekelilingku. Haleluya. Rasakan hadirat-Mu. Amin. Kau tenggelamkan jiwaku. Oh, Ku haleluya. ingin tetap tinggal bersama. Katakan ku ingin selalu Ku ingin tetap di sini, menikmati menikmati bait-Mu. Amin. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kalau kita ingin melihat Tuhan hadir di dalam iman kita, di dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam sakit penyakit, di dalam setiap tantangan yang kau hadapi, tentunya saudaraku kita harus menunjukkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena lewat hidup berkenan di hadapan Tuhan, saudara, maka Dia akan hadir. Dia akan hadir. Kehadirannya, Dia akan menunjukkan kuasanya, pertolongannya, dan memberikan upah berkat kepada kita. Mari saudaraku, tetaplah arahkan hatimu, imanmu kepada Kristus. Tetaplah kita menjadi orang yang terus sebagai orang yang hidup berkenan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup yang terlihat baik, hidup yang terlihat memuaskan hati Allah, ada dalam ketaatan itu. Haleluya. Angkat pujian ini sekali lagi, saudaraku. Ku ingin tetap di sini. Ibu Mutiaranti memimpin kita dalam doa. Ku ingin tetap di sini, Haleluya. menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ya, terima kasih Bapak yang baik. Kami dimana pujian kami Bapak, kami ingin tetap Bapak, ingin memuji memuliakan Engkau Bapak, kami ingin hidup kami hidup yang berkenan di hadapan. Amin. Terima kasih Bapak yang baik. Buat Tuhan ibadah kami saat malam Amin. ini Tuhan. Tuhan sudah hadir lewat ibadah kami Tuhan. Makasih. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan Amin. dalam ibadah kami saat ini Bapak. Khusus Bapak bagi firman-Mu yang Iya. sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak. Makasih. Mengingatkan kembali kepada kami Bapak untuk kami
untuk hidup kami boleh hidup yang berkenan di Amin. hadapan Tuhan. Dari perbuatan kami Bapa, Haleluya. biarlah berdampak Bapa bagi keluarga kami Bapa, bagi lingkungan kami Bapa. Haleluya. Biarlah berdampak Bapa karena hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami Bapa menjadi berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Mampukan kami Tuhan Yesus. Mampukan kami melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami selalu setia di dalam mengiringi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi daripada hati-Mu Tuhan Yesus. Semakin pakai terus dengan luar biasa Tuhan Yesus. Pakai terus. Berkati terus pelayanannya Bapa, baik di tempat ini Bapa, baik yang di kebun es ini Tuhan Yesus, semakin berkembang Tuhan. Terus kami bawakan Bapa pergumulan untuk gereja Tuhan Yesus, supaya Tuhan turut campur tangan di jalan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga Bapa buat orang tua kami di tempat ini Bapa, semakin berkati Bapa di masa tuanya Bapa, boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Berkati anak-anaknya, anak cucu mereka yang ada di tempat ini, bahkan yang ada yang jauh Tuhan, berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, lewat ibadah kami di tempat ini Bapa, keluarga ini, orang tua kami ini semakin diberkati Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, bahkan kami seluruhnya yang hadir di tempat ini tanpa terkecuali, Tuhan yang memberkati apapun beban, masalah, persoalan yang kami bawa Bapa, biarlah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di saat kami berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan buka jalan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Bapa. Kuduskan setiap tangan-tangan kami yang memberi Bapa. Biarlah setiap pemberian kami boleh pemberian yang berkenan di hadapan Tuhan. Lewat pemberian kami Bapa, hidup kami, usaha kami semakin diberkati Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan berikan yang terbaik kepada Tuhan. Satu pujian yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. sebab Engkau Yang layak dipuja. bersorak Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu untuk setiap kehadirannya dan korban persembahannya. Baik, besok tidak ada ibadah keluarga di Rayon 2, bahkan tidak ada gotong royong, dan hari Jumat tidak ada ibadah pelayan, dan hari Sabtu tetap ada doa dan puasa di Pastori masuk jam 3 sore tepat, dan hari Minggu kita ada ibadah seperti biasa. Puji Tuhan. Ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Opom Prisma. Saya selalu dapung. Ya, oke saudaraku, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian untuk menutup ibadah kita. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman. Mari sungguh-sungguhlah naikkan pujian ini, bahwa di dalam Tuhan tak ada yang tak mungkin. Asalkan iman hidupmu benar-benar percaya kepada Tuhan, bukan dengan setengah-setengah hati, sungguh-sungguh percaya dengan Tuhan. Haleluya. Ku
kuat makin hidup imanmu kepada Kristus. hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya. Mujizatnya Haleluya. disediakan bagiku. Amin. Ku diangkat dan dipulihkan. Ibu Gembala, pimpin kita dalam doa. Kami aminkan pujian ini Tuhan. Haleluya. Bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada hal yang tak mungkin. Dan biarlah hidup kami terus Tuhan menggenapi firman-Mu. Amin. Hidup kami Bapa disertai dengan tanda-tanda mujizat-Mu Ya. Tuhan. Dan hidup kami selalu memiliki iman di dalam Engkau. Iman yang aktif ya Tuhan. Sehingga kami Tuhan menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Mengerti akan kehendak Tuhan, berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Meteraikan firman-Mu yang sudah diperdengarkan bagi kami dalam ibadah malam hari ini. Pakai dan urapi lebih lagi hamba-Mu Amin. sebagai Haleluya. penyambung lidah Tuhan untuk menyuarakan kebenaran itu, Amin. untuk menyuarakan Injil keselamatan bagi Haleluya. banyak orang, sehingga setiap telinga yang mendengar firman-Mu disuarakan, Haleluya. mereka juga menerima Yesus Amin. dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai di penghujungnya Tuhan. Kami menikmati lawatan kuasa Tuhan. Kami menikmati kehadiran-Mu lewat pujian, penyembahan, lewat kebenaran firman-Mu. Kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami di ibadah malam hari ini Bapa. Tuhan Yesus, kami sama-sama berdoa buat keluarga di tempat ini, khususnya buat Opung Prisma Boru Tuhan. Haleluya. Berkati Opung Prisma ini Tuhan Yesus di masa tuanya. Tuhan beri kesehatan, kekuatan Tuhan, lebih lagi mengerti kehendak Tuhan, lebih lagi Tuhan berserah sepenuhnya kepada Tuhan Ya. dan terus memberikan hidupnya lebih dekat lagi kepadamu. Engkau menjawab setiap pergumulan-pergumulannya Amin. Tuhan. Engkau memberkati anak-anak, menantu, cucunya semua diberkati Haleluya, oleh haleluya. Tuhan. Dan rumah ini juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Turunlah damai sejahtera dan sukacita dari Allah di tengah-tengah rumah ini. Kebutuhan, keperluan Opung Prisma Tuhan, Engkau yang cukupkan semuanya Bapa. Jauhkan setiap sakit penyakit dari tubuhnya. Beri kesehatan, kekuatan Tuhan. Engkau juga memberkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan yang sudah meluangkan waktu yang terbaik datang beribadah kepadamu malam hari ini Bapa. Engkau memberkati umat-umat-Mu ini Tuhan yang berumah tangga. Tuhan berkati setiap rumah Amin. tangga mereka. Berkati suami, anak-anak mereka. Berkati pernikahan umat-umat-Mu Tuhan yang masih duduk di bangku sekolah. Berkati setiap studi mereka Bapa yang sedang bekerja. Tuhan berkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semuanya menikmati berkat-berkat yang luar biasa Amin. daripada Tuhan. Di hadapan kami ada korban persembahan. Engkau yang kuduskan, Engkau yang memberkati, dan berkenanlah di hadapan-Mu. Balaskan sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, teringat akan Immanuel Sitorus, adiknya dari Yosef Tuhan. Engkau memberkati dan Amin. pulihkan kesehatan anak ini Amin. semakin sempurna. Penyakit batuk sesak kami tolak itu di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu Immanuel Sitorus sembuh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah kedua orang tuanya, Bapak Yosef suami istri, bergandeng tangan, percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu, berkati kami hamba-Mu suami istri, berkati anak kami witness. Engkau juga yang memberkati setiap program-program di dalam pelayanan di GPD Ebenezer Tuhan. Setiap program demi kemajuan pelayanan Tuhan, demi memperbesar kerajaan Allah. Biarlah Engkau mendahului semuanya. Dan kami Tuhan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang campur tangan di dalamnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, berkati dan pimpin setiap langkah perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing, yang berjalan kaki, yang menaiki kendaraan. Kami sama-sama menikmati penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami, bahkan dalam tidur kami sepanjang malam di rumah kami masing-masing Tuhan. Di malam ini Bapa, Engkau Allah juga yang menyertai, Engkau Allah yang menjaga dan melindungi kami Tuhan, sehingga besok pagi boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat diberkati oleh Tuhan. Kami terus menikmati kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru dalam hidup kami Bapa. Sempurnakan ibadah kami malam ini, biarlah menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur dan balaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Maka pulanglah kita dari tempat ini, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari putranya, serta penghiburan persekutuan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita, menolong kita mulai malam ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus pasti datang kembali ke dunia ini, menjemput kita, mengangkat kita, dan membawa kita masuk ke dalam kerajaan-Nya. Kita akan tutup ibadah ini bukan dengan nama lain, tapi nama yang ajaib, hebat, dan luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya kepada Dia, bersama-sama kita katakan, Bapa, terima kasih. Tante udah mau jatuh. Dispel satu-satu. Dispel. Daripada berminggu. Gara-gara es ini semua. Es. Apa hubungan nih? Gara-gara es. Sama tadi. Baru apa nih? Aku belum daftar ya ke gereja, mau ke gereja Setekian. Berarti udah tinggal sini maksudnya? Udah tinggal di sini. Di mana rumah kita? Di Pematang Gambir. Sebelah mana nih? Di apa ya? Masih saudara Gordon ada. Samping Gordon. Tahayan, baru Tahayan. Baru Tahayan. Itu yang punya. Marga apa mang? Seni Paraman. Oh. Berarti masih keluarga sama Bang Pris? Iya. Si matua Bang Brade gitu? Si matua Bang Brade? Bukan? Oh enggak, masih satu marga aja gitu? Satu marga aja. Dari Kota Pinang juga Den? Enggak, aku bukan? dari Bogor, lanjut ke Medan, kemana-mana lah pokoknya. Memang di sini belum terlalu lama.